Oke, Ardhito Pramono dengan satu lagunya Asmara baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-16 tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Nah, bicara soal asmara, bicara tentang kehidupan sehari-hari. Ada kalanya ya kita ini seringkali sih ya, yang nggak cuman kadang-kadang tapi seringkali merasa ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Nah, makanya di dalam menjalani kehidupan itu kita perlu nih yang namanya afirmasi, ya nggak sih? Lalu kenapa sih afirmasi ini penting bagi kita? Ya, secara umum afirmasi positif ini bisa menjadi penyemangat, tanda kepedulian, sekaligus cara membangkitkan semangat untuk membantu kita itu menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, seperti diungkapkan dalam web MD, afirmasi positif ini adalah frasa, bentuknya frasa yang kita ucapkan dengan keras kepada diri sendiri atau di dalam kepala atau hanya diucapkan dalam hati gitu kan. Nah, kita bisa juga menuliskannya di dinding atau di buku harian atau dimanapun yang paling memungkinkan media untuk menuliskan kalimat-kalimat afirmasi atau frasa-frasa afirmasi. Dan pastikan juga afirmasi ini dapat selalu terlihat ya, sehingga kita bisa membacanya setiap saat. Nah, jika kita merasa rendah diri atau kurang percaya diri dalam waktu-waktu sekarang, afirmasi positif ini bisa membantu untuk membangun diri sendiri dan meredam pembicaraan negatif yang ada di kepala kita. Penting sebenarnya ya untuk meredam yang namanya pembicaraan negatif yang ada di kepala kita, atau apalagi pembicaraan yang tidak begitu prinsipil, tidak begitu penting, tidak begitu memengaruhi, nggak ada kaitannya langsung dengan kehidupan kita. Nah, kadang-kala kita perlu menyisihkan itu. Ya, oke, yang namanya berhubungan dengan atau relasi sosial kadang-kala memang perlu juga sih ya istilahnya ya ikuti aja deh alur yang ada di sekitar kita. Katakanlah mereka maunya ngomongin sesuatu, biasanya ngomongin orang nih teman sendiri ya udah, tapi ya pokoknya masuk kanan keluar kiri gitu aja deh. Dan ini dia seperti dikatakan oleh Ricardo Santiago, direktur klinis di Diamond Behavioral Health. Dia katakan bahwa semuanya dimulai dengan mencintai diri sendiri, yang sebenarnya adalah memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan dan penuh rasa hormat. Iya, menjadi penting untuk menghormati diri sendiri sebelum kita menghormati orang lain ya, istilahnya memberikan penghargaan kepada orang lain, tetapi kita juga perlu menghargai diri sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, perlu kita hargai. Dengan seperti itu, kita bisa punya rasa syukur yang luar biasa. Dan otomatis itu akan memberikan atau menyebarkan energi positif bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, lalu mengapa afirmasi positif itu penting untuk kita dalam menjalani keseharian? Nah, untuk menjawab mengapa penting, ini perlu kita tahu bahwa tujuan afirmasi positif ini adalah menyingkirkan pikiran-pikiran negatif yang membuat kita itu ragu pada diri sendiri. Jika dilakukan rutin setiap hari, kita dapat meminimalisasi pikiran negatif dan membuat kita lebih mampu melihat hal-hal positif. Seperti kata Yurayunita ya, melihat dari dekat. Nah, semakin kita dekat dengan apa yang kita lihat itu tadi, kita akan menemukan bahwa oh iya, ternyata kehidupan ini begitu indah, ternyata kehidupan ini enggak selalu ya, selalu seperti yang kita pikirkan secara negatif itu tadi. Seperti contoh misalnya, mana yang lebih utama dalam mana yang lebih bahaya dalam kehidupan kita, antara debu dan batu. Oke, mungkin orang akan berpikir bahwa batulah yang akan mencelakai kita. Tapi dalam hal-hal tertentu bisa jadi debu itu yang bisa membuat kita itu celaka. Kenapa? Kalau kita kelilipan gitu kan, kelilipan nih mata kita. Nah, kita nggak bisa melihat debu. Tapi kalau sebongkah batu yang besar bisa kita lihat dari jauh sehingga kita bisa menghindar. Nah, tetapi bukan itu ya, lebih pada hal-hal yang positif. Artinya kekhawatiran kita, kecemasan kita perlu deh kita itu buang jauh-jauh dengan menggunakan kalimat-kalimat afirmasi.
Nah, jika dilakukan rutin setiap hari, kita ini selain meminimalisasi pikiran negatif ya, ini afirmasi positif ini ternyata punya manfaat dan ini sudah dibuktikan melalui sejumlah riset. Di antaranya adalah mengurangi stres, kemudian meningkatkan kesejahteraan jiwa. Nah, ini penting banget kesejahteraan jiwa. Banyak orang beranggapan bahwa ukuran kesejahteraan itu hanya dari sisi materi, dari sisi yang tampak, dari sisi fisik. Sementara untuk jiwa kita, hati kita, pikiran kita, jarang kita berpikir untuk bagaimana sih untuk menemukan cara yang tepat ya, supaya kita menemukan kesejahteraan jiwa. Nah, makanya penting banget afirmasi positif ini bagi kehidupan kita masing-masing. Dan tentunya selain berguna bagi diri kita untuk mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan jiwa, ternyata afirmasi positif juga erat kaitannya dengan performa akademik. Ya, dengan afirmasi positif ini, performa akademik kita akan jauh lebih melesat gitu kan. Kita bisa punya kesempatan untuk membuka luas kesempatan bagi kita sendiri untuk lebih gampang mencerna setiap pengetahuan baru, segala sesuatu yang baru, segala perubahan-perubahan di alam semesta ini, perubahan-perubahan dalam kehidupan kita ini, dan kita terima sebagai sesuatu yang istimewa. Bukan lagi sesuatu yang membuat kita itu ngerasa, loh saya ketinggalan nih, nggak gitu. Tetapi oke, kita tampung sebagai pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa jadi itu adalah modal bagi kita untuk lebih bisa berkembang lagi. Nah, dan pastinya ini juga bisa membuka peluang terhadap perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, sering waktu mengucapkan frasa-frasa positif pada diri sendiri secara rutin, ini ternyata bisa membentuk pandangan terhadap diri kita sendiri. Nah, seperti dilansir dari headline, neuroplastisitas atau kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi dengan keadaan yang berbeda sepanjang hidup, ini penting banget. Dan ini menawarkan petunjuk untuk membantu kita memahami tidak hanya apa yang membuat afirmasi itu berhasil, tetapi juga lebih efektif. Ya, otak kita terkadang bingung ya membedakan antara realitas dan imajinasi. Sebagai contoh misalnya, apa yang kita anggap benar itu benarkah itu dasarnya realitas atau jangan-jangan sekadar imajinasi. Nah, ini dia, atau asumsi. Nah, bahaya nih kalau sudah mulai ngomongin asumsi, karena jangan terjebak ya. Sebagai manusia, kadangkala kita ini terjebak dalam asumsi, sehingga kita menjadi budak asumsi. Apa yang kita anggap benar, maka itu kemudian yang kita pegang, dan akhirnya membentur dengan kondisi-kondisi atau terbentur dengan kondisi-kondisi yang sama sekali kadangkala kita tidak terima dengan kondisi itu, fakta itu. Sehingga kebenaran itu kita paksa untuk bisa, kebenaran dalam asumsi kita ya, kita paksa untuk diterima oleh orang lain. Nah, ini bahaya. Itu akan membuat friksi pada diri sendiri, terus kemudian akhirnya effort kita ini terbuang sia-sia hanya untuk membela sesuatu yang sebenarnya masih mungkin untuk bisa ditawar lagi. Karena kebenaran sangat mungkin bisa berubah-ubah dalam waktu dan ruang yang berbeda. Nah, kondisi yang susah untuk membedakan antara realitas dan imajinasi ini bisa kita manfaatkan ya dengan menciptakan gambaran mental bahwa kita ini sudah melakukan dan meraih sesuatu. Nah, secara teratur, pengulangan kalimat afirmasi yang menegaskan tentang diri kita ini dapat mendorong otak itu menerima afirmasi positif sebagai fakta. Nah, cara-cara ini tentunya akan membantu untuk membentuk skill baru, sukses di pekerjaan, dan meningkatkan hubungan dengan sesama teman ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah manfaat dari afirmasi ya. Ternyata banyak banget, apalagi bicara tentang bagaimana sih kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Penting rasanya ya kita untuk memiliki kalimat-kalimat afirmasi. Bisa dengan menggunakan ya sebisa kita aja deh, misalnya pokoknya hari ini aku sukses, terima kasih hari ini aku diberi kesempatan untuk bisa melakukan
hal terhebat dalam kehidupan saya. Nah, itu diulang-ulang terus itu akan memberikan dorongan pada diri kita sendiri untuk bisa meyakini bahwa kita mampu melakukannya dan kita ya menghilangkan rasa keraguan-raguan. Oke, itu dia ngomongin tentang afirmasi positif. Nah, sudahkah Anda punya kalimat-kalimat afirmasi positif? Ya, mulai dari sekarang coba deh untuk menyusun kalimatnya ya. Yang sederhana aja, nggak usah yang panjang-panjang. Afirmasi nggak butuh panjang-panjang. Kadang-kadang cuma 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Selesai. Gitu. Oke. Anda bisa bergabung ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Silakan Anda yang ingin berkirim salam boleh, mau request lagu juga boleh ya. Anda bisa manfaatkan 2 layanan komunikasi kami di sini di perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 6 petang nanti. Kali ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu. Kalian melintasi waktu dari waktu ke waktu dan mungkin bisa ulang alik ke masa lalu atau mungkin ke masa depan yang mungkin saja itu baru dalam imajinasi kita. Tapi lepas dari itu nih kawan, kalau kita ngomongin soal mesin waktu, nah pasti kalau kita masuk ke ruang waktu di masa yang lalu, kita akan menemukan cerita-cerita menarik. Termasuk ini, cerita tentang seorang pengusaha lokal yang akhirnya bisa menjamah 5 benua hanya dari bisnis kertas. Nah, siapa dia? Ya, perusahaan lokal ini berasal dari Jawa Tengah. Namanya Margono Paper. Dan perusahaan dari Jawa Tengah ini berhasil merambah 5 benua lewat produknya yaitu fancy paper atau kertas motif berwarna. Ada 50 negara yang menjadi tujuan ekspor dan merupakan pasar non-tradisional. Nah, seperti dikatakan oleh Direktur Ekspor PT Margono Paper, Varianti Chandranata, yang bercerita bahwa lonjakan permintaan ini terjadi ketika pandemi COVID-19 yang lalu. Kala itu, pabrik fancy paper di Eropa dan Cina tutup. Ya, Margono Paper ini sempat sulit memenuhi permintaan karena keterbatasan operasional pada waktu itu sehingga membutuhkan tambahan modal kerja. Nah, masalah ini terpecahkan dengan bantuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Nah, LPEI ini hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu para pelaku usaha berorientasi ekspor. Nah, dukungan pembiayaan ini mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non-tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif dan pihaknya ya Margono Paper ini bisa memperlancar cash flow dan menambah modal untuk membeli bahan baku yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain. Ya, LPEI ini berfokus pada peningkatan ekspor Indonesia, antara lain meningkatkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik ini juga mencatat saat ini memiliki di Jawa Tengah sendiri ya, memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah 50 miliar rupiah. 296 eksportir dengan nilai ekspor 50 sampai 500 miliar rupiah dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas 500 miliar rupiah. Distribusi ekspor Jawa Tengah ini didominasi oleh beberapa komoditas utama seperti pakaian dan aksesoris bukan rajutan ya. Ini sebesar 20,18%. Kemudian pakaian dan aksesoris rajutan 12,24%. Alas kaki ini menyumbang 11,01%. Kayu dan barang dari kayu ini sebesar 9,98% serta perabotan lampu dan alat penerangannya ini mencapai 7,2%. Dan
Amerika Serikat ini menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43%, disusul dengan Tiongkok 7,66%, Jepang ya ini menduduki peringkat berikutnya 6,51%, sementara Singapura ini menjadi negara keempat ya yang menjadi tujuan ekspor Jawa Tengah ini sebesar 6,49% dan Belanda sebesar 5,6%. Nah, lain dari itu ya jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah ini rupa-rupanya terus meningkat dengan 22,25% diantaranya merupakan buyer yang loyal. Dan seperti dikatakan oleh Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Makin U Nurhadi, LPEI ini mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti business matching untuk memperluas akses ke buyer internasional baik secara konvensional maupun digital. Seperti diungkapkan juga oleh Rini Satriani, Market Intelligence and Lead Management Chief Specialist LPEI, yang menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah ini akan tetap stabil sampai tahun depan 2025. Kenapa? Karena ini didukung oleh sejumlah produk unggulan. Dan beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di tahun 2024 ini, diantaranya produk kayu diperkirakan mencapai nilai 2,2 miliar dolar Amerika Serikat, sementara produk furniture ini senilai 2,3 dolar Amerika Serikat miliar ya, dan minyak atsiri untuk beauty product ya yang diperkirakan bisa mencapai nilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada kesempatan yang sama LPI ini menjelaskan fasilitas dan dukungan LPI kepada para pelaku UKM ekspor ya. Dan ini bisa dimanfaatkan berbagai program penugasan khusus ekspor sesuai dengan profil karakteristik ekspor yang ada, dan tentunya antara lain PKE UKM, PKE kawasan, dan juga trade finance. Sampai bulan Juni lalu tercatat LPI telah melakukan disbursement di fasilitas PKE kawasan ini sebesar 4.247 miliar rupiah dengan ekspor lebih dari 40 negara. PKE Trade Finance ini sebesar 8.187 miliar rupiah dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM ini mencapai 1.058 miliar rupiah untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara. Ya itulah kawan ya, informasi yang penting buat Anda. Nah, Anda ingin mencoba ya, ingin coba nggak ya berbisnis di ekspor? Nah, boleh dicoba tuh. Tapi memang ya, yang namanya usaha selalu ada risiko. Ya, namanya juga hidup pasti ya, yang namanya hidup juga penuh dengan risiko.